Halo teman-teman, pecinta tanaman di mana saja berada. Jumpa kembali dengan saya Lalu Mustawil di channel Taulin Garden. Pada kesempatan kali ini kita datang berkunjung ke Urban Farming Go Green. Di sini teman-teman adalah tempat belajar bagaimana petani milenial itu belajar bertani dan sebagainya. Oke, seperti apa profil dari pendiri Urban Farming ini? Kita akan belajar bersama tentang berbagai ilmu tentang kaitannya dengan pertanian ini. Oke, yuk kita saksikan bersama. Assalamualaikum. Ini dia Bunda kita, Bunda Narita Amni Rosadi. Ya, beliau adalah pendiri dari wadah ini, Urban Farming. Ya, kenalkan beliau juga selain aktif melakukan pembinaan di masyarakat, beliau juga sehari-harinya adalah seorang dosen di Universitas Al-Azhar Mataram. Bunda, mohon maaf nih kami datang mendadak ya, karena kontennya ini kayaknya akan jadi hit ini. Ya, bagus. Gimana kabarnya, Bun? Baik, alhamdulillah. Hari ini Ya, ada waktu luang ya untuk alhamdulillah kita kita bisa. berbagi sama teman-teman ya. Soalnya ya sekarang ini kan lagi banyak di rumah ya. Iya, Jadinya kampus itu Nah, lebih luang di rumah karena sistem masih online semua di semester ganjil ini. Jadi kita lebih leluasa juga untuk berbagi ke masyarakat melalui wadah-wadah internet seperti inilah oke, ya, untuk betul. belajar bersama tentang pertanian. Iya. Memang pandemi ini sebenarnya ada dampak baik dan buruknya, terutama untuk dunia pertanian. Saya rasa kita harus memaksa diri untuk belajar digital ya seperti saat ini, karena tanpa digital juga kita punya suatu usaha pasti akan stuck di situ dan bisa ibarat juga gulung tikar mungkin bisa juga ya jadi peluang sekali. Jadi memang kita harus mengajak teman-teman IT untuk berkolaborasi mengemasnya menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang bisa bernilai ekonomi juga, sehingga kita bisa terus akses ya untuk dunia pertanian dan dunia-dunia usaha lainnya. Ya. Jadi ini masih belajar di rumah untuk mahasiswa ya? Betul, di rumah. Makanya inilah kesempatan mungkin untuk para mahasiswa bisa memanfaatkan waktunya untuk belajar secara eksperimental mungkin ya, atau praktek lah banyak di rumah. Ya, jadi walaupun di kampus seharusnya menangkap peluang gitu untuk mencari wadah-wadah seperti ini agar menambah skill yang ada. Jadi tidak cukup memang kita belajar di kampus, jadi dunia ini luas, bisa kita ke pengusaha-pengusaha lainnya untuk bisa menanyakan langsung secara live seperti ini ya. Betul. Oke, Bunda, tadi begitu aku baru masuk ini ya, kelihatan banyak tanaman, di atas dibikin anggur dan sebagainya. Dan ini tadi kita melihat Bunda lagi bersih-bersih, ini kayaknya mau dibuat pupuk ini ya. Karena memang banyak aktivitas sebenarnya bisa kita lakukan di rumah ya selama pandemi ini. Bunda, ini kami ingin tahu ini ya, urban farming itu apa sih sebenarnya? Jadi urban farming itu adalah pertanian perkotaan. Jadi istilah kerennya lah ya, di istilah bahasa Inggrisnya lah, bahwa itu adalah pertanian perkotaan artinya. Jadi maknanya itu jadi bagaimana kita memanfaatkan lahan-lahan sempit pekarangan kita maupun rooftop kita untuk dihijaukan kembali, sehingga memang ada nuansa manfaatnya secara ekonomis maupun melestarikan pangan kita terutama ya, yang untuk skala rumah tangga. Dan mungkin dampak lainnya bisa kita menghirup udara segar ya di perkotaan yang begitu padat, merayap, dan polusi udara juga tinggi. Jadi itu saya rasa manfaat tambahan dari kita memanfaatkan pekarangan itu. Jadi sebenarnya ide sederhana saya bagaimana mengajak masyarakat
baik itu pelaku petani sendiri untuk betul-betul memproduktifkan lahannya di pekarangan maupun di lahan-lahan yang dimiliki yang tidak termanfaatkan gitu, yang ada di kota. Gitu. Ya, jadi ini semacam wadah yang Bunda bentuk untuk ini ya, pengabdian masyarakat atau seperti apa begitu? Ya, jadi bisa juga. Memang saya sebulan terakhir, beberapa bulan yang lalu gitu mengadakan pengabdian di tempat ini, mengajak anak-anak yatim, masyarakat, kelompok wanita tani untuk mengedukasi mereka tentang budidaya tanaman yang cocok di pekarangan. Seperti bunga-bunga ini, terus anggur, terus sayur-sayuran, seperti itu. Jadi komoditi yang tidak membutuhkan wadah banyak untuk pertumbuhan. Bisa ditata secara vertikultur maupun hidroponik seperti itu. Iya. Urban farming itu Bunda datang langsung ke masyarakat atau masyarakat yang datang kemarin untuk belajar? Jadi kami di sini biasanya saling mengunjungi ya. Jadi satu bulan sekali kami buat kegiatan sharing gitu. Kadang kami turun ke lapangan tergantung kebutuhan masyarakat gitu. Ketika ada masalah di lapangan, saya siap langsung memberikan solusinya, seperti mungkin ada kendala penyakit, hama dan lain-lain, itu saya turun. Tapi kalau ada event-event resmi yang dijadwalkan di lembaga ini, saya bisa memberi tutorial langsung di sini. Jadi wadah ini memang harusnya lebih produktif ya untuk pengenalan alam untuk anak-anak SD, mungkin TK, pembelajaran ke depan secara langsung bagaimana tentang fisiologi tanaman itu, mungkin biologi ada kaitannya ya, dan ilmu-ilmu lain. Jadi kegiatan sosial ya Bunda? Ya, betul. Kalau ini binaan sekarang di mana ini? Jadi binaan saya masih kerjasama sama panti asuhan di Pejeruk sini, jadi dekat, ada beberapa meter. Itu rutin setiap bulan saya panggil ke rumah, sekalian kita berbagi, sekalian kita mengedukasi mereka untuk menanam tanaman horti, terutama sayur-sayuran, bunga seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah mulai terangsang sama pengurusnya gitu, stimulasinya udah ada. Mereka sudah menanam ya bunga klosia seperti itu, seledri. Nah, dan saya sebagai pemasarnya juga membantu. Jadi nanti kita bisa join nih Bunda nih dengan Talent Garden, bisa bantu masarin. Betul. Jadi maksud saya masih banyak aspek lain lah. Intinya sekarang kita bersahabat dan meniatkan diri kita untuk masyarakat gitu. Betul. Bunda, apa-apa kita sambil berdiri gini ya, masalah, sambil ngelihat nih apa halamannya hijau, sudah ditata, ada bunga dan sebagainya. Bunda, ini ngomong-ngomong urban farming itu didirikan kapan? Sudah lama tuh? Jadi bagaimana? Dasar akte notarisnya memang itu lembaga pendirian Go Green. Jadi impian besar saya itu memang ada skill-skill yang dibangun di lembaga itu. Cuman untuk mempersingkat istilah itu, saya mengambil ide lagi untuk mengembangkan menjadi urban farming. Jadi ini aspek bisnisnya lah. Kalau lembaga kedepannya nanti kalau ketika sudah banyak kegiatan di sini, rutinitasnya sudah full, itu kita akan arahkan untuk kursus skill itu gitu. Skill yang berbasis kurikulum, misal kan sekarang banyak juga keahlian profesi yang saya baca itu tentang fasilitator pertanian organik dan lain-lain gitu. Jadi biar lebih produktif, kita ke sini nanti ada sertifikatnya ke depan gitu. Siapa ingin menimba ilmu di sini ada sertifikat legalnya, dan itu ada uji kompetensi juga. Bunda di urban farming ini berapa timnya? Berapa orang? Saya sih bersama tim dosen sebenarnya jalannya. Cuman kadang ya namanya teman-teman sibuk juga ya, jadi semampunya saja gitu membantu. Saya berempat ya, ada sekretaris, bendahara, dan tim IT gitu di kampus itu. Cuman ya karena pandemi lagi kayak gini ya, ya ibaratnya ya kami menanamkan niat ya suatu saat pasti besar dan kami bisa bergerak dan bermanfaat. Oke, mungkin nanti di lain kesempatan kita datang ya ke binaannya ya, ngelihat seperti apa geliat dari binaan kita, apa yang sudah dilakukan ya, seperti apa proses pembinaan dan hasilnya bagaimana gitu ya Bunda ya. Nah Bunda, harapannya mungkin ya kan ini urban farming sebuah lembaga yang
menginisiasi berbagai kegiatan ada kaitannya dengan pertanian ya. Ada enggak harapannya kan nih kita banyak lembaga nih di pertanian ini kan. Ada juga asosiasi perlebahan, ada juga yang kaitannya dengan petani, apokat dan sebagainya banyak ya. Nah, itu gimana harapannya tentang keterkaitan atau hubungan yang simbiosis mutualisme antar lembaga-lembaga yang ada yang bergerak di bidang pertanian ini. Seperti apa pandangannya Bunda? Jadi saya harap sih sebenarnya kita sama-sama punya niat ya untuk perbaiki lingkungan, menyadarkan orang untuk pangan ya, pangan sehat dan lain-lain. Ya kita ingin sih sebenarnya semua bersatu ya untuk mengadakan forum-forum sehingga wadah-wadah ini memang tumbuh bersama di NTB. Misalkan kayak Persatuan Lebah itu semua satu ranah ya di payung urban farming dan lembaga yang maksud saya mendukung. Jadi saya harap besok kita sekali-kali mungkin kegiatan tahunan atau bulanan itu ada event besar gitu. Sehingga memang NTB terkenal gotong royongnya dengan kegiatan yang berniat bagus lah ya, mulia, sosial ada. Nah, kalau kami sini dari Olin Garden itu ya siap berkolaborasi ya dengan urban farming. Oh ya kemarin saya lihat itu Bunda aktif ini memfasilitasi adanya terbitnya PIRT gitu ya. Betul. Itu apa ada kaitannya dengan urban farming atau? Oh, itu wadahnya beda lagi sih sebenarnya. Cuman ya kita akan mengkaitkan juga kan. Kalau itu memang di kampus berdirinya inkubator bisnis ya. Cuman itu nanti ke depan juga bisa kolaborasi sama pihak kampus gitu. Jadi link kita sudah banyak, tinggal sekarang kita sama-sama bersinergi saja kayaknya. Iya, kita cari jangkauannya. Jadi jangkauannya sudah kami buat, tinggal kita bangun jejaring itu sebaik mungkin sehingga mungkin nanti aspeknya atau dampaknya lebih luas ke masyarakat. Terutama mungkin bagi akademisi seperti saya dan tim-tim dosen lainnya itu kan membutuhkan jejaring yang banyak ya untuk riset juga. Jadi harapan saya urban farming ini memang nanti bisa untuk wadah riset juga, jadi bersama masyarakat dan para pakar penelitinya nanti di kampus-kampus gitu. Jadi besar sebenarnya, keren gitu loh. Intinya sekarang kita betul-betul menyadarkan atau memplan ke generasi kita ini, terutama mungkin ke anak kita sendiri ya di lingkungan kita dan keluarga untuk memang mempunyai cinta lingkungan ini ya. Karena kalau tidak ada yang mewarisi lingkungan, siapa lagi ya kalau bukan dari anak-anak kita sendiri gitu. Oke Bunda, selama ini ya dari awal sampai mungkin saat ini, apakah Bunda pernah turun misalnya kan kita ingin menumbuhkan cinta lingkungan dan tanaman ini sejak usia dini ya. Apa pernah Bunda datang ke lembaga pendidikan anak usia dini atau TK untuk memberikan pencerahan kepada guru maupun anak didik? Ya, kemarin lah ya pas anak-anak TK kan saya juga sering gitu menginfokan ke guru-guru ke 2000 berapa ya, anak saya TK tuh 2019 lah, tamat ya 2019-20 itu. Nah itu kami di TK Dharma Wanita sini juga sering mengedukasi dan bermitra lah ya kali kapan untuk berkunjung ke urban farming dan saya diundang sana. Tapi karena terkendala 2020 itu sudah pandemi, nah itu yang membuat buyar juga ide-ide itu. Jadi sudah ada sih halu-halunya sama guru-guru. Sekali pas kan mereka ada program outing class ya. Jadi sudah kami infokan sedemikian rupa dan kami rencana membuat brosur juga. Cuman ya itulah mempertimbangkan pandemi yang belum efektif seperti ini ya kami urung dulu gitu sambil merencanakan hal-hal baru yang seperti ini dulu ke teknologinya gitu. Jadi sasaran utama dari urban farming itu apa? Anak sekolah atau anak usia produktif gitu ya atau orang tua atau seperti apa? Jadi saya sih berharap ke semua lini ya, dari anak-anak itu memang saya sudah siapkan tema yang sederhana
terus ke anak-anak SMP, SMA, itu kan semua ada tema lingkungan tuh kalau dilihat di tematiknya. Dan nanti PKL pun juga bisa masuk di skala SMK dan perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Jadi saya pengen menanamkan dari sedini mungkin itu berbasis riset sederhana, Pak. Kan kalau tidak dibiasakan untuk bereksperimental di alam, nanti itu dah yang membuat kendala mereka untuk menuangkan di ilmiahnya itu bagaimana gitu, skripsinya dan lain-lainnya. Jadi dari sedini mungkin kita ajar bahasa-bahasa yang sederhana ke anak-anak TK, mungkin tentang bahasa Latin tanaman, bagaimana mereka beranak pinak ya, seperti gitulah, hal-hal sederhana sesuai dengan umurnya gitu. Ya. Oke Bunda, sukses untuk urban farming ya. Taulen Garden siap bermitra. Silahkan kita nanti saling kontak ya ketika memang ada kegiatan yang membutuhkan tenaga ataupun bantuan kami siap membantu. Sukses Bunda ya. Nah, teman-teman, demikian tadi obrolan singkat kita dengan Bunda Narita Amni Rosadi selaku akademisi ya di bidang ilmu pertanian ini. Kita berharap nanti teman-teman ya, anak-anak terutama yang generasi milenial yang memiliki ketertarikan dengan dunia pertanian maupun dengan tumbuhan bisa datang untuk belajar sharing di urban farming ini. Oke, silakan ditunggu kedatangannya di urban farming. Selamat belajar, cintai lingkungan kita. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai jumpa dengan saya di video-video menarik berikutnya. Bye.